Shalom jemaat sekalian, marilah saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri hari ini. Kita akan masuk jauh lebih ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh sejenak, berdiamlah. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita surgawi melimpah di dalam hidup kita sekalian. Amin. Hormat diberi. Saudaraku, mari kita baca bacaan yang bertanggapan. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Mari bersama-sama. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Saudara sekalian dipersilahkan duduk. Hari ini kita semua masih bisa duduk diam di tempat ini. Menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Allah yang begitu baik. Allah yang begitu mengasihi kita saudara. Patutlah hari ini kita mau berikan seluruh hati kita, pikiran kita untuk hanya terfokus kepada Allah. Allah yang mulia adalah anak domba yang menderita, yang sengsara, yang mati bagi kita saudara. Mari kita persiapkan masuk jauh dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan mulia, mulia bagi anak domba. Semua katakan mulia, mulia.
bangkit berdiri katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Semuanya lebih tinggi lagi katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya, dan yang akan memerintah selamanya, dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang mulia, Allah kami yang begitu perkasa, yang begitu penuh kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi kami diperbolehkan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk menikmati Engkau pada hari ini Tuhan. Tuhan kami tahu kami datang dengan berbagai masalah, kami datang dengan berbagai beban Tuhan, kami datang dengan berbagai dosa yang kami bawa dari luar Tuhan. Kami mau serahkan itu semua di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau taruh itu semua di bawah Engkau Tuhan. Sehingga Engkau boleh kembali mengisi kami Tuhan. Engkau boleh kembali menyegarkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau jauh lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan inilah setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang rindu untuk selalu memuji. Rindu untuk memuliakan nama-Mu dan rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami ketenangan hati Tuhan, ketenangan pikiran sehingga kami benar-benar fokus untuk memuji dan mendengar nama-Mu hari ini Tuhan. Berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga bisa menjadi persembahan yang harum, yang indah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku semua, ayat ini mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi, saling ramah dengan satu dengan yang lain. Marilah sebelum kita menaikkan pujian pada Tuhan, mari kita berikan saudara kita kanan dan kiri kita salam senyuman terindah hari ini. Katakan mari kita memuji Tuhan. Saya undang siap kita untuk menyanyikan lagu Allah Sanggup. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa hari ini. Dia sanggup melakukan semua yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah menyanyi bersama saya apa yang tak pernah dilihat oleh mata.
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Yang wanita, mari nyanyikan suaramu. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Semua Dia. bersama-sama kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi kata Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan semua, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan sekali lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah yang kita tidak pernah berubah, saudara. Mari kita berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saudara dipersilahkan duduk. Sungguh indah hari ini kita boleh bersama-sama saudara memuji memuliakan Allah. Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang sanggup dan tidak pernah berubah. Allah yang sama, yang 2000 tahun yang lalu, yang disalibkan mati bagi kita. Allah yang sama yang menciptakan Adam dan Hawa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tetap sama begitu dahsyat dan hebatnya. Dan Allah yang sama yang begitu mengasihi kita dan mau mengampuni setiap kita, saudara. Saat ini saudara, kita mau mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Kita mau berdoa hari ini bukan untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Melalui doa syafaat saudara, kita mau belajar meneladani Tuhan yang bukan hanya mengasihi diri kita sendiri, tapi juga mau mengasihi orang lain. Mari sebelum itu, kita mau pujikan sebuah lagu, Bapa yang kekal. Karena kasih-Nya yang sempurna, itu telah menyelamatkan kita. Dan kita yakin kasih-Nya yang sempurna itu bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Tuhan. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, Layakkan Tuhan. layakkanku
sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal saudara. Marilah saat ini kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau kembali ingat saudara kita, teman kita, keluarga kita, yang mungkin hari duduk di samping kita, yang mungkin tinggal serumah dengan kita, yang setiap pagi mungkin kita melihat dan sebelum menutup mata kita melihat orang itu, yang setiap minggu kita temuin di gereja, yang setiap hari kita temui di kantor. Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk berdoa bagi dia, saudara. Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin juga kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saya memberikan kesempatan setiap kita untuk boleh mengambil 1 atau 2 nama, jangan terlalu banyak, 1-2 nama saja. Mari saat ini kita mau doakan mereka. Doakan pergumulannya, saudara. Percayalah, saudara, bahwa mungkin kita tidak bisa melakukan banyak, tapi saat kita berdoa, Tuhan kita, Allah kita, yang kita nyanyikan, Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa dan Allah yang kekal, itu sanggup melakukan hal yang jauh melebihi yang bisa kita tahu. Mari saya berikan kesempatan kita untuk berdoa dalam hati saja untuk mereka yang sedang membutuhkan. Untuk pokok doa kedua, saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau boleh memberikan kami sebuah tempat, Gereja GKA Gloria Pacar Tuhan, untuk boleh setiap minggu kami beribadah, untuk boleh setiap minggu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan mengucap syukur Engkau berikan kami berkat yang indah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk melakukan ibadah minggu demi minggu Tuhan. Kau berkati setiap ibadah yang ada, dari sekolah minggu Tuhan, hingga pemuda, remaja, dewasa maupun usiawan Tuhan. Berkati setiap perkembangan setiap komisi Tuhan. Biarlah Engkau jagai mereka, biarlah Engkau tetap selalu menjadi batu penjuru mereka dalam setiap kali mereka melangkah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau, Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu-satunya tujuan kami beribadah, tujuan kami melayani di gereja ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan, majelis pengurus, penata layan Tuhan, yang setiap minggunya bekerja Tuhan, untuk menjalankan ibadah Tuhan, untuk menjalankan gereja ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan Tuhan dan hati yang mau tunduk akan Engkau Tuhan. Dan pastinya hati yang mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, jemaat ini Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan, yang dengan berbagai hal kami masuk Tuhan, tapi kami yakin saat kami keluar dengan hati yang baru yang dipulihkan Tuhan. Berkati juga setiap GDG yang ada Tuhan, GDG yang baru maupun GDG yang lama. Berkati setiap pemimpinnya Tuhan, sehingga boleh menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Sehingga melalui GDG ini Tuhan, kami bukan hanya diberikan secara knowledge, secara pengetahuan lebih akan Engkau Tuhan, tapi kami juga boleh saling memperhatikan, saling menajamkan satu dengan yang lain, saling menegur Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Berkati setiap kami juga Tuhan di tempat ini yang duduk berdoa hari ini Tuhan. Biarlah kami tidak hanya duduk diam menikmati Engkau Tuhan, tapi juga kami mengambil bagian untuk ikut dalam GDG maupun ikut dalam pelayanan yang Engkau sediakan Tuhan. Sehingga kami juga merasakan Engkau secara utuh
Dan kami akan mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Saat kami mendengar dan kami melayani Engkau. Karena tujuan kami, hidup kami diciptakan adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh melewati pemilu dengan cukup baik Tuhan. Walaupun masih ada berbagai hal yang sedang terjadi Tuhan, tapi kondisi masih lebih kondusif Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hal itu Tuhan. Sekarang kami menunggu hasilnya Tuhan. Bila apa yang keluar Tuhan, apa yang benar-benar hasil akhirnya Tuhan, benar-benar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkatilah setiap pemimpin yang ada sekarang ini Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin di waktu-waktu terakhir dengan baik Tuhan. Dengan tidak melalaikan satu hal pun Tuhan. Sehingga bangsa dan negara ini Tuhan boleh menjadi lebih baik. Menjadi lebih memuliakan Engkau Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin yang akan terpilih. Dia bisa melanjutkan semuanya Tuhan. Sehingga kami tetap boleh beribadah dengan baik. Dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin bukan waktu kami Tuhan. Tapi kami yakin saat kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk pemimpin kami yang paling kecil hingga yang paling besar Tuhan. Kami akan yakin bahwa suatu hari nanti Engkau akan memulihkan negeri kami. Dan negeri ini, bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh memuliakan nama. Kami bawa seluruh bangsa ini Tuhan, berbagai hal yang di dalamnya Tuhan, untuk boleh Engkau lawat dan Engkau sesuaikan dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Saudara, sebelum menutup doa ini, mari saya undang siap kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, Bapa yang kekal. Karena kasih-Nya yang sempurna yang kita terima, itu bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena Dia saja. Yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku Tuhan, bukan karena kebaikan, hanya oleh kasih karunia-Mu, oleh kasih karunia-Mu, layakan kami Tuhan, layakanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku,
mari kita tutup kebakti seluruh pokok doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara dengan tetap bangkit berdiri bersama umat Kristen di seluruh dunia dan segala zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berdas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh dipersilakan duduk. Hari ini kita diberikan kesempatan yang indah. Solideo Gloria boleh mempersembahkan pujian untuk mengantarkan kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Terima kasih untuk Solideo Gloria yang telah memberikan pujian bagi Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena di dalam segala kesibukan dan juga rutinitas kami, Engkau memberikan kami satu waktu di mana kami boleh duduk diam, memuji-muji Tuhan, bahkan mendengarkan akan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kesempatan yang indah ini boleh menjadi satu bagian yang akan membangkitkan semangat kami kembali, memberikan kami pengharapan, menguatkan iman kami, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan kegelapan ini. Dan Tuhan, kami berdoa, kiranya melalui firman-Mu yang hari ini kami dengar, kami juga boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Iya. Iya. Saya pikir nggak ada orang. Ya, kita kenalan dulu ya. Saya I David. Siapa tahu belum ada yang kenal saya ya. Saya I David, saya pelayanan di Gloria Samudra ya, di cikal bakal dari gereja Tionghoa di Surabaya, yaitu di Jalan Samudra 49 sampai 51 ya. Nah, biasanya banyak orang jemaat itu datang ke sana, lalu dia berkata demikian dengan saya, Pak Ing, wah saya dulu ini sekolah minggu di sini nih. Wah luar biasa ya, saya dulu ini ikut kebaktian di sini nih, begitu. Lah saya tanya, sekarang kamu di mana? Oh sekarang saya di Gloria Pacar. Oh jempol 2 ya, gitu. Lalu saudara, saya juga ketemu dengan orang lagi, dia berkata, saya juga pernah ini kebaktian di sini. Sekarang kamu di mana? Saya di sono. Lu enggak ke Gloria? Enggak. Waduh, ngelus dodo ini ya, ngelus dodo. Karena apa? Karena di dalam sepanjang sejarah, gereja Tionghoa pertama kali di Surabaya didirikan adalah untuk membawa setiap orang-orang Tionghoa untuk mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam perjalanan waktu yang begitu panjang sampai hari ini, ada 100 tahun lebih GKA Gloria berdiri. Tetapi kalau mereka sampai melupakan akan gereja yang awal di mana dia beribadah dan bertemu dengan Tuhan, maka ini merupakan sesuatu hal yang sangat menyesakkan hati ya. Nah saudara, sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana pola hidup dari seorang murid Kristus. Bagaimana hidup yang harus kita terus hidupi di dalam hidup ini dan tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu di dalam topik kita pada hari ini yaitu kita berbicara mengenai menasehati dan mengampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan di dalam satu bagian firman Tuhan nanti di dalam Injil Lukas 17 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saudara di rumah nanti saudara bisa membaca di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 35 ya. Jadi ini PR ya, PR untuk saudara. Saudara membaca di rumah Matius 18 ayat 15 sampai 35. Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian yaitu di dalam Lukas 17 ayat yang ketiga dan yang keempat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, saudara mari kita membaca terlebih dahulu. Lukas 17 ayat yang ketiga dan keempat. Saudara ketemu? Mari kita membaca, saya ayat ketiga, silakan saudara membaca ayat yang keempat. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia.
dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengingatkan akan para muridnya supaya mereka memiliki satu pola hidup yang baik. Apa yang menjadi pola hidup daripada murid Kristus? Yaitu ia harus belajar menasehati dan belajar mengampuni. Sekali lagi ya, bagaimana pola hidup seorang murid yang baik yang dikehendaki oleh Kristus? Bahwa kita harus belajar menasehati dan belajar untuk mengampuni. Saudara-saudara, belajar mengampuni dan belajar menasehati itu seperti dua sisi dari sebuah mata logam. Yang kalau saudara lihat angka uang logam 500 umpamanya ya, di situ pasti ada angka 500. Betul ya? Ada gambarnya. Dan kalau tidak ada angka, tidak ada gambar, maka koin 500 itu tidak ada artinya. Meskipun kita ngotot, ini uang 500. Tapi begitu dilihat, kok cuma ada angkanya tok 500. Dibalik nggak ada gambarnya. Maka uang itu tidak akan bernilai. Tuh putih. Nah, tuh ya. Nah, jadi saudara, hidup kita juga demikian. Ketika kita mengaku diriku adalah seorang murid Kristus, maka kita harus belajar untuk menasehati, tetapi juga untuk mengampuni. Dan dua hal ini menjadi satu sisi, dua sisi yang ada di dalam uang logam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai murid Kristus ingin dinilai bermanfaat, ingin dinilai menjadi sesuatu yang berarti di tengah-tengah kondisi dunia hari ini, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pergaulan kita, baik di tempat kerja, dimanapun kita berada, hidup kita bisa bernilai, hidup kita bisa berarti apabila kita memiliki satu sisi, kita mau belajar menasihati, tetapi juga mau belajar mengampuni. Saudara, ada orang yang mengatakan demikian. Kalau kita menasihati tanpa mengampuni, maka kita ini adalah seorang yang kejam, yang otoriter. Ya. Tetapi saudara, kalau saudara mengampuni, tetapi tidak mau menasihati, saudara dan saya adalah orang-orang yang suka memanjakan orang lain. Dan tidak membuat orang lain itu mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Saudara, ini terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, bukan? Ketika papa mengajari menasihati anaknya, tetapi tidak mau mengampuni, maka papa itu akan menjadi orang yang kejam. Demikian juga seorang papa ketika dia mengampuni terus anak-anaknya, tetapi tidak mau menasehati, maka papa ini membuat anak itu akan menjadi rusak. Karena papa sedang memanjakan anaknya sehingga anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Mengambil keputusan pun tidak bisa. Dan seringkali salah dan akhirnya terus diampuni tanpa ada nasihat. Nah, saudara, ketika kita mengampuni tidak ada nasihat, maka kita sedang memanjakan sesama kita atau siapapun. Tetapi kalau kita terus menasehati tetapi tidak mengampuni, maka kita akan menjadi orang yang kejam. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, mengampuni dan menasehati itu merupakan ciri khas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan Yesus menginginkan, Tuhan Yesus merindukan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus harus memiliki pola hidup yang seperti ini. Tuhan, aku mau belajar menasihati orang. Tuhan, aku mau belajar mengampuni orang, supaya di dalam dan melalui kehidupanku, aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Waduh, switch ya. Saudara, mari kita lihat sekarang. Kenapa Tuhan Yesus itu memberikan nasihat ini? Saudara, menasehati dan mengampuni, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas itu, maka ada beberapa hal yang kita perhatikan, ya.
Yang pertama, saudara, di sana dikatakan ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Ya, jagalah dirimu. Nah, saudara, kalau kita membaca hal ini, Yesus sedang mengingatkan para muridnya pada waktu itu. Kalau kita membaca di ayat pertama, di situ dikatakan ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, kalau orang yang mengadakan penyesatan, maka dikatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan di ayat ketiga, Yesus berkata, jagalah dirimu. Nah, jadi saudaraku yang Tuhan, sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, dan sebelum kita mengampuni orang lain, maka Yesus mengingatkan para muridnya, jagalah dirimu. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya adalah bahwa Yesus rindu kita ini sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita menasihati orang lain, sebelum kita mengampuni orang lain. Ya, jadi saudaraku, jagalah hatimu, jagalah hidupmu, supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi pelaku-pelaku yang menyesatkan orang. Bukan menjadi pelaku-pelaku yang justru membuat orang itu melanggar akan perintah Tuhan. Bukan. Saudara dan saya memiliki satu tugas yang penting untuk menjaga diri kita, yaitu supaya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, baru kita bisa menasihati orang lain. Dan nanti baru kita bisa mengampuni orang lain. Saudara, banyak kali kita mendengarkan perkataan seperti ini. Ya, ini yang juga saya alami. Ketika suatu hari saya dengan anak-anak saya naik mobil begitu ke sekolah, ngantar sekolah dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saya ambil tisu, lalu saya pencet itu jendela, lalu saya buang tisu saya. Ya, anak saya mulai komplain ya, Pak. Gak oleh buang sampah itu. Bapak kok tidak menjaga kebersihan? Kan? Wah, saya kan pendeta ya. Saya lihat anak saya. Lalu saya ngomong, gak apa-apa, gak ketok itu loh. Sampahnya sudah sampai di situ, gak ada yang lihat. Jadi itu. Betul ya? Dan saudara, suatu hari, dia yang sekarang buka jendela, diambil tisu yang dipakai sudah, lalu dia buang. Saya sebagai pendeta lalu berkata, gak boleh buang sampah sembarangan. Kamu nanti ditangkap polisi, ini gak boleh melanggar akan peraturan ini. Saudara, anak saya berkata apa? Gak apa-apa, gak ada CCTV. Di jalan-jalan masa ada CCTV? Gak ada, gak apa-apa. Ya. Tetapi saudara, dia memberikan headline kepada saya. Dia berkata begini, kalau Papa boleh melakukan itu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, membuang sampah sembarangan, kenapa saya tidak boleh membuang sampah sembarangan? Waduh, itu rasanya pisau itu jelep gitu. Saudara pernah mengalami itu? Kita ingin menasihati orang lain, tetapi kita tidak menjadi pelaku kepada kebenaran. Maka ketika kita menasihati, orang lain juga akan mengkritik kita. Saudara, sebab itu Yesus berkata, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Supaya saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika engkau menasihati anak-anak kita, ketika engkau menasihati menantu kita, ketika kita menasihati orang-orang di sekitar kita, kita menasihati di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, jagalah dirimu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, maka dikatakan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, saudara, ini memasuki hal yang kedua. Kalau kita sudah menjaga diri kita dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Maka nasihat yang kedua, Tuhan Yesus mendorong para muridnya untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca nanti di dalam Injil Matius, maka saudara akan menemukan cara Tuhan Yesus memberikan nasihat. Ya. Nah, saudara, nasihat ini artinya apa? Artinya yaitu menegur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mengalami pertobatan. Sekali lagi, memberikan nasihat itu berarti menegur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mengalami pertobatan. Saudara-saudara, seringkali kita memiliki pemikiran, apa itu pertobatan? Apa sih pertobatan itu? Pertobatan itu adalah seperti ini. Kalau aku dulu berjalan ke arah sana, sekarang aku mau berjalan ke arah situ. Itu namanya pertobatan. Ya. Kalau dulu aku suka marah-marah, lalu dinasihati oleh Pak Eben, lalu aku menjadi orang yang ramah. Itu adalah pertobatan. Ya. Saudara, hidup itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Ketika kita menasehati orang lain, ketika kita menasehati sesama kita, artinya adalah kita fokus bagaimana seseorang itu bisa mengalami hidup pertobatan. Dulu dia seperti itu, tetapi sekarang dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, jikalau saudara kita ini menyesal, maka engkau harus mengampuni mereka. Ya. Nah, jadi saudaraku yang Tuhan, caranya bagaimana? Caranya membuat yang dari dulunya berjalan ke sana lalu berjalan ke situ. Caranya bagaimana? Yesus memberikan cara yang pertama, ajak ngomong secara pribadi. Ya, saudara kalau menegur orang atau menasihati orang, itu jangan pakai WA blast itu ya, langsung di bling. Semuanya jemaat tahu, oh si A ini loh, males sih setengah mati. Oh si B ini loh, kalau ke gereja telat terus ya. Oh si C ini loh, oh ini. Jangan di-blast pakai WA. Bukan itu caranya. Cara yang dikatakan oleh firman Tuhan kalau kita membaca nanti di rumah, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Panggil, bicara 4 mata. Kalau dia pakai kacamata berarti 6 mata. Kalau saudara juga pakai kacamata, berarti 8 mata. Ya. Jadi panggil dulu. Panggil. Susu, AI, atau Nyo, Mbak, Kak. Kamu loh kalau ibadah kok terlambat terus. Ada apa? Apakah ada kesulitan? Begitu ya. Pribadi dulu. Sudah dinasihati pribadi, masih nggak mau dengar. Minggu depannya telat mana? Bahkan telatnya lebih dowo. Panggil gembala sidang kita, Pak Lim Sin Leong. Ayo Pak Lim, ini jemaat kita ini yang sama si A ini telatan terus kalau ibadah ini. Enggak pernah, bahkan kalau kebaktian itu selalu on time, bahkan tidak bisa kalau nyanyi itu diam aja. Enggak pernah nyanyi yang baik-baik. Ayo kita besuki. Wah, saudara ajak teman. Dinasehati. Kalau dinasehati masih nggak bisa bertobat, ajak majelis, ajak gembala sidang, ya. Lalu dinasehati lagi. Jangan begitu. Kita ibadah ini berjumpa dengan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dengan baik. Kita harus konsentrasi, ya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ada di jemaat saya itu istimewa ya, di Samudra itu. Ada 1-2 orang, nggak semua ya, 1-2 orang. Begitu khotbah dimulai, saya persilakan Pendeta Idafir menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab, langsung. Gini. Tidak semua loh ya, tidak semua ya. Tidak semua, tapi ada 1-2 orang itu mesti gitu. Dan saya selalu lihat. Dan bahkan di atas mimbar ini saya berkata, hei bangun, ini khotbah, jangan tidur. Tetap gini, dia mikirnya kemana. Bapak Ibu, begitu sudah dipanggil, sudah suruh majelis, hamba Tuhan semuanya, tapi masih nggak bisa berubah. Baru dikasih tahu, oh ini loh, si A ini melakukan kesalahan ini, A, B, C, D. Ya. Jadi saudara, ini adalah cara Tuhan membuat kita bisa mengalami pertobatan.
saudara menasihati orang itu bukan berarti mempermalukan orang. Ingat baik-baik ya. Menasihati orang itu bukan berarti kita mempermalukan orang lain. Bukan. Menasihati orang itu berarti kita membawa orang itu yang dulunya berjalan ke arah sana, sekarang dia berjalan ke arah situ. Itu menasihati. Itu yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kalau engkau menasihati orang, engkau menggosipin orang itu, engkau menjelekkan orang itu, engkau meremehkan orang itu. Tidak. Firman Tuhan selalu mengatakan, ketika engkau menasihati orang, engkau membawa orang itu berjalan dari sana, berjalan sampai ke situ. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-15, nanti di rumah Matius pasal 18. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Nah, ini yang menjadi poin penting. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, artinya kita ingin mendapatkan orang itu kembali. Ingin mendapatkan orang itu tetap ada di dalam Tuhan. Ingin mendapatkan orang itu tetap menjadi murid Kristus. Bagaimana dengan kita? Waktu kita tahu anak-anak kita tidak lagi ke gereja, apa yang kita lakukan? Ketika kita tahu bahwa pasangan kita sudah tidak mau lagi ke gereja, apa yang kita lakukan? Apakah kita rindu seperti yang difirmankan Tuhan hari ini? Aku ingin ia kembali. Aku ingin ia kembali kepada Tuhan. Saudara, itu cara Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, wangel, setengah mati angel. Wangel kalau menasihati orang lain mungkin lebih gampang. Tetapi kalau menasihati istri, menasihati suami, menasihati anak-anak, waduh itu wangel setengah mati. Gimana caranya? Saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ya. Kalau nanti di rumah saudara baca nanti. Di dalam Matius 18 ayat 20 di sana dikatakan, sebab itu di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam ayat 19 di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara perhatikan, 2 bagian yang membuat saudara dan saya berani untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Apa? Bapa kita di surga dan Kristus bekerja bersama-sama dengan kita, supaya orang itu bisa kita dapatkan kembali. Supaya orang itu yang berjalan ke sana bisa berjalan menuju ke situ. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian ketika kita memberikan nasihat kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang paling sulit pun tidak pernah. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, berbicara melalui diri kita, supaya saudara kita itu kita dapatkan kembali di dalam Kristus. Amin. Saudara, sebab itu jangan pernah berhenti memberikan nasihat kepada teman-teman kita, kepada sanak famili kita, kepada orang lain. Berikan nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka kembali. Mereka yang telah berjalan ke sana menjauh daripada Tuhan, dia dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Bawa orang itu kepada Tuhan. Ini yang kedua. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga saudara, kalau kita membaca, ini menarik sekali. Ketika Tuhan Yesus berkata menasehati, lalu langsung disambung dengan perumpamaan mengampuni. Ya, mengampuni. Nah saudara, mengampuni ini apa? Mengampuni ini artinya apa saudara? Mengampuni ini artinya bahwa tidak terbatas akan kasih Kristus, itu sama seperti Kristus mengampuni kita dengan kasih yang tidak terbatas.
Saudara, memberi pengampunan itu berarti memberikan satu pengampunan yang tidak terbatas. Sama seperti Kristus mengampuni diri kita dengan kasih yang tidak terbatas. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, tadi dikatakan kalau satu hari ada orang atau saudaramu itu datang kepada kita 7 kali terus menerus minta untuk diampuni, maka dikatakan ampunilah dia. Ya, saudara bisa bayangkan satu hari 7 kali datang kepada kita, ampuni aku, aku sudah bersalah. Kita harus mengampuni. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, maka Tuhan Yesus memberikan hal yang sama tetapi di dalam penulisan yang berbeda. Kalau Petrus berkata, kita ini mengampuni berapa kali Tuhan? Lalu Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70. Nah, piro itu? Nah, ini ada kalkulator sini ya. Piro? 7 kali 70. Hah? 490 kali. Saudara harus mengampuni pasangan kita, anak-anak kita yang datang dengan sungguh-sungguh menyesal 490 kali. Jadi saudara, Injil Matius, Injil Lukas mengingatkan kepada saudara dan saya supaya ketika kita memberikan pengampunan itu adalah dengan kasih yang tidak terbatas. Ya, dengan kasih yang tidak terbatas. Dan kasih yang tidak terbatas itu hanya ada di mana? Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebab itu kalau kita menyadari hal ini, kita harus mengerjakan ini. Kita harus mengampuni orang lain. Saudara, bagian 7 kali 70 dengan satu hari 7 kali harus mengampuni orang lain. Itu Yesus sedang mengingatkan. Karena pada waktu itu budaya Yahudi, dan seringkali kita juga alami ya, budaya orang Tionghoa juga sama. Kalau orang salah itu biasanya paling buantar berapa kali? Kalau orang bersalah dengan kita itu paling buantar berapa kali? Hah? Ada enggak saudara-saudara kalau bersalah, saya bersalah dengan Bapak Ibu 1 kali, lalu saudara tidak mau mengampuni saya? Hah? Kayak nomen ya, baru 1 kali. Biasanya dikasih kesempatan berapa kali? 3 kali itu ya. Pak David, kamu sudah salah. Kamu ini khotbah atau ngamuk-ngamuk? Salah kamu, 1 kali. Minggu depan pas saya khotbah lagi. Podo ya, 2 kali ya. Minggu depannya lagi, pas saya khotbah lagi. Sama saja, 3 kali. Gimana? Pak Eben langsung turun, lalu Pak David, kamu sudah 3 kali loh ya, khotbah ngamuk-ngamuk terus ya. Begitu kah? Saudara, orang Yahudi punya prinsip seperti itu. 3 kali kamu sudah datang kepada aku, kamu tidak bertobat, tidak perlu diampuni. Itu orang Yahudi. Hampir sama dengan kita orang Tionghoa. Ya. Kalau anak kita salah sampai 3 kali, tidak ada pertobatan, tidak mau mengakui salah, sudah selesai. Bahkan ada banyak orang keluarga yang mengatakan, sudah ya, mulai hari ini kita putus. Engkau bukan anakku, aku bukan bapakmu. Karena dia melakukan kesalahan 3 kali. Yesus tidak seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, maka kita harus mengampuni dengan kasih yang tidak terbatas. Saudara, bagaimana kita bisa mengampuni dengan kasih yang tidak terbatas? Maka perumpamaan seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta itu menjadi contoh bagi kita. Saudara, seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta adalah hamba yang tidak bisa bayar hutangnya ini. Bahkan ketika keluarga hamba ini harus dijual, anak istri dijadikan budak, itu tidak bisa melunasi hutang dari hamba 10.000 talenta ini. Saudara, ketika raja itu mendengar ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta dan dia tidak bisa membayar,
raja itu dikatakan hatinya berbelas kasihan. Lalu berkata kepada hamba itu, sudah, kamu tidak mungkin bisa membayar hutangmu. Kamu tidak mungkin bisa membayar dan melunasi segala hutangmu. Lebih baik aku ampuni. Kamu tidak usah lagi membayar hutangmu. Saudara, itu hamba yang berhutang 10.000 talenta. Semuanya dianggap lunas. Semuanya tidak diperhitungkan. Karena raja yang berbelas kasihan kepada hamba itu. Saudara, cerita itu tidak berhenti di situ ternyata. Cerita itu langsung dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Hamba yang sudah diampuni hutangnya ini, dia pergi keluar. Lalu ketemu dengan hamba yang lain. Hamba yang lain itu berhutang dengan dirinya cuma 100 dinar. Saudara, 100 dinar itu berapa? Tidak terlalu banyak. Karena upah hidup pada waktu itu satu hari cuma 1 dinar. Kalau itu mau dihitung, paling banter setengah tahun itu kembali. Hutangnya bisa dilunasi. Tetapi hamba ini berkata, kamu tidak melunasi 100 dinar. Kamu harus dipenjarakan. Kalau kamu tidak melunasi hari ini 100 dinar, kamu masuk penjara. Tidak ada kesempatan bagimu. Tidak ada ampun bagimu. Masuk penjara. Saudara, ketika teman-temannya melihat dan mendengarkan hal itu, dan raja itu mendengar, maka raja ini marah. Dan dia berkata kepada hamba yang utang 10.000 talenta ini, berkata, kamu hamba yang jahat, kamu juga harus dipenjarakan dan bayar hutangmu. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan saudara dan saya, siapakah yang bisa mengampuni? Siapakah orang yang memiliki hati yang begitu besar yang mau mengampuni? Hanya orang yang telah mengalami pengampunan dari Kristus di dalam hidupnya. Kalau hari ini kita merasa bahwa aku ini adalah orang yang baik, kalau hari ini kita merasa bahwa aku ini adalah orang yang tidak berdosa, kalau hari ini kita merasa bahwa aku ini adalah orang yang pintar dan orang yang tidak memiliki kesalahan, dan saya tidak perlu memiliki pengampunan yang daripada Tuhan, saudara, engkau tidak mungkin bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang bisa mengampuni orang lain adalah hanya orang yang tahu aku orang yang berdosa. Aku punya hutang kepada Tuhan, tetapi aku tidak bisa bayar. Dan Kristus telah membayarnya untuk saya. Saudara, ketika kita mengalami pengampunan itulah, kita akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Selama kita tidak pernah mengalami pengampunan yang daripada Kristus, maka kita tidak mungkin bisa mengampuni akan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak orang yang telah menyakiti hati kita? Berapa banyak orang yang telah membenci kita? Tuhan tidak tanya berapa banyak orang yang membenci dan yang menyakiti hati kita. Tetapi Tuhan selalu bertanya, berapa banyak orang yang telah Engkau ampuni, supaya mereka melihat kasih Allah di dalam hidupmu. Berapa banyak orang yang sudah Engkau ampuni, supaya orang lain melihat kasih Bapa yang penuh belas kasihan, hati Bapa yang penuh belas kasihan itu nyata di dalam kehidupanmu. Saudara, menurut survei, anak-anak usia 5-17 tahun, itu adalah usia sangat penting dan sangat rawan kalau kita sebagai orang tua tidak menyatakan hati Bapa kepada mereka. Mengapa? Karena di dalam waktu-waktu itulah anak-anak belajar, anak-anak melihat, oh bagaimana hati Bapa, hati Allah itu bagaimana di dalam usia itu. Dan itu berarti saudara dan saya harus terus belajar mengampuni orang lain, supaya orang di sekitar kita itu melihat hati Bapa di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam bagian Injil Matius di sana ditutup dengan perkataan, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kalau kita tidak memancarkan dan mewujudkan kasih Allah kepada orang lain, maka Bapa pun tidak akan mengampuni kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mengingat kembali akan hal ini. Kita dipanggil adalah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menasehati, karena di situ Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk mengampuni orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan cara mengampuni inilah, kita sebetulnya sedang memberikan kesempatan yang kedua bagi orang itu. Bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi sanak famili kita. Berikan kesempatan yang kedua, supaya mereka didapatkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Saudara, di dalam bagian yang terakhir saya akan tutup dengan satu perkataan. Agama itu berkata engkau harus menghasilkan kehidupan yang baik. Agama selalu menuntut saudara saya supaya saudara saya memiliki kehidupan yang baik. Masyarakat sekuler hari ini juga mengajarkan kepada saudara saya bagaimana kita ini menciptakan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil. Itu masyarakat sekuler. Tapi Yesus berkata, aku telah memberikan hidupku kepadamu. Dan mari hidup bersama-sama dengan aku. Aku telah memberikan hidupku di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Mari kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Saudara Billy Graham mengatakan satu perkataan yang penting. Roh Kudus itu bertugas untuk menguatkan iman kita. Yesus Allah itu memiliki tugas untuk menghakimi. Tetapi saudara dan saya memiliki tugas apa? Untuk mengasihi. Saudara, bagaimana wujud dari kasih itu? Yaitu memberikan nasihat dan mengampuni. Sebab itu Billy Graham juga mengatakan sesuatu yang penting. Kalau saudara kehilangan kekayaan saudara, saudara tidak kehilangan apapun. Kalau saudara kehilangan kesehatan saudara, saudara kehilangan sesuatu di dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara kehilangan karakter saudara, saudara kehilangan semuanya. Saudara, karakter apa yang Tuhan ingin kita miliki sebagai murid-murid Kristus? Karakter untuk menasehati dan karakter untuk mengampuni. Dan ketika kedua hal ini kita lakukan bersama-sama, kita menjaga diri kita tetap hangat untuk melayani Tuhan, tetap hangat di dalam mengasihi Tuhan, tetap hangat di dalam mencintai Tuhan, di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, suatu hari ada dua orang yang pergi ke naik gunung yang sangat tinggi, hawanya sangat dingin sekali, tetapi mereka berdua berhasil mencapai puncak gunung yang tertinggi itu. Dan setelah mereka bersukacita di situ, lalu dia akan turun. Nah, saudara, ketika dia turun, tiba-tiba di dalam perjalanan itu, dia menemukan seorang yang tergeletak, yang karena kedinginan pada waktu, tidak bisa lagi jalan. Nah, saudara, yang pertama dia berkata begini, ayo kita tolong orang ini, supaya dia tidak mati kedinginan di sini. Lalu yang kedua berkata, jangan, kita saja sudah kedinginan ini, kita harus cepat-cepat turun supaya sampai ke base camp, supaya tidak sampai terlalu malam. Kalau kita nambahi beban satu orang ini, waduh, kapan kita bisa sampai ke base camp itu? Lalu saudara-saudara yang pertama ini berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau tolong, nggak apa-apa, kamu duluan jalan ya, saya akan tolong orang ini. Nah, saudara, benar, yang kedua pergi meninggalkan orang yang pertama, dan orang pertama ini menolong akan orang yang sedang kedinginan ini. Dia harus memanggul orang ini. Ya. Untung yang dipanggul itu enggak kayak Filipus ya. Untung. Ya, biasanya orang yang mendaki gunung itu kurus-kurus ya, langsing-langsing kayak saya begini. Ya.
Nah, tapi saudara itu meskipun selangsing apapun, kalau itu sudah ada barang, lalu ditambah orang, oh itu bebannya berat ya. Tidak gampang. Tapi dia terus tanggung beban itu, turun dari gunung pelan-pelan sampai ke base camp. Nah, yang mengejutkan, tadi temennya yang pertama itu, yang mau DCan itu, yang mau cepat-cepat sampai ke base camp itu, nggak sampai-sampai. Lalu mulai tim SAR cari, di mana orang ini? Kesasar kemana? Maka tim SAR menemukan orang yang duluan jalan itu, akhirnya justru mati kedinginan. Orang yang pertama yang mengangkat beban itu justru tidak mati, tapi dia bisa tetap hidup sampai ke base camp. Kenapa? Mau tahu apa mau tahu? Kenapa, saudara? Karena begitu dia mengangkat orang itu, maka seluruh tubuhnya itu harus memberikan energi yang lebih, sehingga tubuhnya lebih panas. Betul ya? Ketika tubuhnya semakin panas, ditambah tadi beban yang juga melingkupi dia, ada kehangatan. Nah itulah yang membuat dia pelan-pelan tetapi pasti sampai ke base camp. Saudara, di dalam kita mengiringi Kristus di dalam hidup ini, hidup kita tidak pernah gampang, betul ya? Hidup kita juga ada banyak beban, ada banyak persoalan. Tetapi mari kita bersama-sama menanggung beban ini, tugas ini yang harus kita kerjakan, yang sudah diberikan Kristus kepada saudara dan saya. Menasehati, mengampuni. Menasehati, mengampuni. Karena dengan demikian, saudara dan saya akan tetap hangat, kerohanian kita akan terus bertumbuh, kerohanian kita akan terus maju, semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Sampai suatu hari, kita berjumpa dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini? Tetapi Engkau memberikan tugas yang sangat penting untuk menjadi pelaku firman. Engkau memberikan kami tugas yang sangat penting untuk menasihati orang supaya orang lain itu bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, tetapi Engkau memberikan kami satu tugas yang sangat mulia, yaitu kami harus saling mengampuni. Supaya ketika kami mengampuni, orang lain melihat kasih Allah yang begitu besar telah kami alami di dalam hidup ini, dan kami boleh menceritakan itu kepada orang lain. Tuhan, pakailah kami di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan. Jadikan kami murid-murid Kristus yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya itulah beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Saya mengundang Bapak sekalian untuk bisa hadir dalam persekutuan Filemon minggu depan tanggal 18. Mari kita bersama-sama hadir mendoakan dan ikut serta dalam persekutuan Filemon bersama-sama. Kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan dalam kehidupan bisnis kita. Saya juga mengundang setiap kita saudara sekalian untuk boleh mendoakan dan juga hadir dalam kebaktian puasa yang akan sebentar lagi kita lakukan untuk merayakan Paskah. Marilah saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan QRIS maupun dengan kantong persembahan yang akan dijalankan. Hari ini persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk rutin, yang kedua untuk diakonia. Kita persiapkan hati kita, kita katakan Yesus segalanya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau kucinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan hari berganti, tahun pun berlalu, dan sampai memutih rambut kita. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau kucinta. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau kucinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau Sekali lagi, Yesus, Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang kucinta, selamanya Kau kucinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Bagi yang sudah memberikan persembahan, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, bukan melayani Engkau Tuhan. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali
sekali lagi. Yesus kau kekasih jiwa. Yesus kau kekasih jiwaku. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah hal yang paling kami inginkan untuk sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyintai Engkau Tuhan, bukan hanya melalui pujian kami Tuhan, tapi biarlah seluruh hidup kami benar-benar menyuarakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Dan kami ingin menjadi murid-Mu yang teladan Tuhan, bukan hanya penggemar-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Kiranya bukan hanya materi yang kami persembahkan hari ini, tetapi biarlah seluruh hidup kami, seluruh hati kami, seluruh pikiran kami Tuhan, boleh kami persembahkan padamu hari ini, pagi hari ini, untuk boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap orang-orang gereja-Mu Tuhan yang akan mengelola persembahan kami Tuhan, sehingga untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini melalui gereja ini Tuhan. Biarlah saat kami keluar Tuhan, mereka semua dunia ini melihat bahwa kami adalah garam dan terang yang memancarkan sinar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh persembahan kami hanya dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita kembalikan segala pujian dan segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Doxology. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang baik, persekutuan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, senantiasa mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita, untuk menjadi murid-murid Kristus yang berani memberikan nasihat dan juga mengampuni kepada banyak orang. Memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semua dipersilakan duduk bersaat teduh, kebaktian selesai.